Pada tahun 1997 di Timur Tengah, sebuah helikopter menyerak sebuah benteng. 4 orang masuk ke dalam benteng dan melancarkan aksinya di dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menangkap 1 tawanan dan menginterogasinya. Namun tak disangka, orang yang diinterogasinya mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya. 1 orang melompat mengorbankan diri untuk melindungi teman yang lain. Sang pemimpin misi yang bernama Hari berduka. Hari menjelaskan akan memberi kabar kepada keluarga. Setibanya di London dia memberi medali kepada istri atas kematian suaminya. Di medali tersebut terdapat nomor telepon jika wanita itu membutuhkan sesuatu apapun tinggal menelpon nomor tersebut. Istri rekannya itu menolak karena yang dia inginkan hanya suaminya untuk kembali, namun hal itu tidaklah mungkin. Harry kemudian memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Exi. Harry menyuruh Exi menyimpan medali tersebut dan Harry kemudian pergi. 17 tahun kemudian di dataran tinggi Argentina seorang profesor yang bernama Profesor Arnold diculik dan disekap di sana. Di tengah-tengah penyekapan dari pintu depan muncul seorang agen rahasia yang datang dengan maksud membebaskan profesor tersebut. Dia sanggup mengalahkan semua penjahat yang ada di dalam sana seorang diri. Setelah selesai menyingkirkan semua penjahat, tampak dari depan pintu ada seseorang yang hendak masuk. Agen tersebut berjalan mendekati pintu dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh seorang wanita hingga terbelah. Wanita itu bernama Gazelle. Gazelle menutupi mayat-mayat yang berserakan di lantai dengan kain. Lalu kemudian Gazelle membukakan pintu dan masuklah sang gembong penjahat yang bernama Valentine. Valentine mengaku kalau dia tidak kuat jika melihat darah. Dia bisa mual jika melihatnya. Valentine terkejut bagaimana ada orang lain yang mengetahui lokasi rahasia tersebut. Dia penasaran kepada siapa agen tersebut bekerja. Ternyata agen yang baru saja dibunuh oleh Gazelle adalah rekan Harry. Mereka tergabung di dalam sebuah dinas rahasia yang bernama Kingsman. Di dalam kantor Kingsman yang menyamar menjadi toko jas mewah, Harry menemui pimpinannya yang bernama Arthur. Arthur rapat dengan beberapa anggota Kingsman lainnya yang ada di seluruh dunia secara virtual. Mereka berkabung atas tewasnya 1 rekan mereka yang memiliki kode nama Lancelot. Dia adalah agen yang tewas di Argentina barusan. Arthur ingin seleksi perekrutan agen pengganti Lancelot segera dilaksanakan. Setiap anggota Kingsman mengirimkan anak pilihan mereka masing-masing untuk dididik dan dipilih salah satu menjadi pengganti agen Lancelot yang tewas. Beberapa saat kemudian datang 1 anggota Kingsman yang bernama Marley. Marlin menjelaskan kalau Lancelot tewas saat melakukan tugas menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologisnya. Hingga sampai di Argentina dia mencoba menyelamatkan seorang profesor namun gagal dan anehnya lagi Marlin mendapatkan rekaman Profesor Arnold yang sebelumnya diculik kini terlihat kembali beraktivitas di dalam kampus seperti biasa. Arthur kemudian memerintahkan Harry untuk meneruskan misi Lancelot ini di tempat lain. Exi kecil kini sudah dewasa. Di rumah, dia disuruh pergi oleh ayah tirinya yang bernama Tin yang juga seorang pemimpin geng. Karena dia ingin berduaan dengan ibu Exi, kemudian Exi pergi di dalam kafe curhat pada teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya yang kurang ajar pada ibunya. Tidak sengaja perbincangan itu terdengar hingga meja samping di mana. Di sana terdapat para berandalan anak buah Tin yang kemudian marah dan mengusir Exi beserta kawan-kawannya untuk pergi. Dengan rendah hati Exi pun bersedia untuk pergi. Di depan kafe ternyata Exi mencuri kunci mobil berandalannya membawa mobil itu sambil berputar-putar dan melesat namun mereka terpaksa berjalan mundur karena dikejar oleh polisi hingga akhirnya menabrak tembok. Exi menyuruh teman-temannya untuk lari sedangkan Exi yang kini sendirian dengan mudah diciduk oleh polisi. Di dalam kantor polisi Exi terancam penjara 1,5 tahun. Exi kemudian teringat dengan medali yang dia simpan sejak kecil. Ia menelpon nomor yang ada di sebaliknya dan menyebutkan kalau dia sedang ada masalah di dalam kantor polisi tanpa jawaban apapun. Exi kemudian menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian seseorang membebaskan Exi dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Exi pun teringat kalau Harry lah orang yang dulu memberikan medali padanya di waktu kecil.
Harry kemudian mengajak Exi ngobrol di kafe sambil bercerita kalau dia masih hidup hari ini karena ayah Exi menyelamatkan nyawanya. Ayah Exi adalah seseorang yang pemberani. Harry menyayangkan kelakuan Exi yang kini jadi anak nakal di jalanan, padahal Exi cukup bernilai tinggi dan dia memiliki skill di dalam bidang olahraga. Di tengah-tengah pembicaraan datang para berandalan yang semalam. Berandalan itu menjelaskan kalau dia ingin menyuruh mereka menghajar Exi karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu lalu mengusir Harry untuk pergi. Di saat Harry akan pergi, mereka mengatakan kalau Harry adalah salah satu anggota klub Lockers. Harry yang mendengarnya kemudian marah. Dia mengunci pintu kafe dan kemudian menghajar para berandalan itu satu persatu. Kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa mengingat umurnya yang sudah tua. Hanya dengan payungnya, Harry melumpuhkan semua berandalan tersebut. Di saat penjaga toko akan menelpon polisi, Harry kemudian menembakkan jarum amnesia ke leher penjaga toko itu. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan kalau saat ini dia sedang kesal salah satu temannya baru saja tewas. Dia dulu juga rekan ayah Harry. Di saat Harry akan pulang, dia akan menembakkan jarum amnesia ke arah Exi. Exi memohon untuk jangan ditembak, dia berjanji akan diam dan menjaga rahasia. Harry pun tak jadi menembaknya dan kemudian berpamitan untuk pergi. Dan kembalinya di rumah, Exi langsung dipukuli oleh Tin. Ayah tirinya Tin bertanya siapa yang orang melindungi dia di kafe. Exi diam saja dan menolak untuk menjawab. Meskipun dia dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Exi. Sementara itu di tempat lain, Harry mendengar Exi yang sedang dipukuli oleh Tin. Harry kemudian berbicara pada Tim lewat speaker dan memperingatkannya untuk tidak memukuli Exi lagi. Lalu Harry menyuruh Exi pergi ke sebuah toko tailor yang sebelumnya pernah dia tunjukkan. Exi pun pergi. Di depan rumah, Exi sempat dikejar para berandalan namun dengan skill parkour tingkat dewa miliknya, Exi berhasil kabur. Akhirnya Exi pun sampai di toko Kingsman. Exi bertemu dengan Harry. Harry kemudian mengajak Exi memasuki sebuah ruangan. Harry melihat banyak potensi di dalam diri Exi namun dia menyia-nyiakannya. Harry menawari Exi sebagai anggota Kingsman. Exi yang penasaran kemudian tertarik. Harry kemudian menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Harry kemudian bercerita kalau dulu, pada tahun 1849 Taylor Kingsman sudah membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Lalu pada tahun 1919 sejumlah besar keturunan orang-orang kaya itu tewas karena perang, sehingga ada banyak sekali uang yang ditinggalkan. Mereka menyalurkan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan dunia, dan kemudian dibentuklah agensi intelijen swasta internasional yang beroperasi dengan sangat rahasia di luar jangkauan politik dan birokrasi. Setelah lift yang mereka naiki berhenti, Harry dan Exi kemudian memasuki sebuah kapsul. Kapsul itu membawa mereka menuju suatu tempat yang jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Exi melihat banyak sekali kendaraan dari kendaraan militer sampai pesawat berjajar di dalam. Harry kemudian membawa Exi menemui teman-teman yang lainnya yang juga menjadi calon pengganti agen Lancelot yang sebelumnya tewas. Marlin kemudian masuk dan menjelaskan kalau mereka akan menjalani seleksi sebuah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Marlin memperlihatkan dua kantung mayat di atas kasur masing-masing peserta, di mana dia memperingatkan kalau mereka harus merahasiakan semua informasi yang ada di dalam organisasi ini. Jika melanggarnya, mereka dan keluarga terdekatnya akan berakhir di dalam kantung tersebut. Marlin kemudian pergi. Salah satu peserta yang bernama Roxy mencoba menenangkan Harry kalau ancaman Marlin barusan pasti hanya gertakan saja. Seorang pria dan teman-temannya kemudian menghampiri Exi dan bertanya dari kampus mana Exi berasal. Setelah mengetahui Exi tidak pernah kuliah, mereka langsung membuli Exi. Kemudian Exi diajak kenalan dengan peserta lain yang bernama Amelia. Di tempat lain Valentine bertanya kepada seseorang dengan menunjukkan foto agen Lancelot, namun orang yang diajak bicara tidak mengenalnya. Menjelaskan kalau orang itu dan organisasinya berusaha menghentikan upayanya untuk menyelamatkan dunia yang sudah semakin rusak. Ternyata Valentine berbincang-bincang dengan seseorang petinggi di negara Amerika Serikat.
Kembali ke tempat Exi berada di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba dari lantai keluar air yang sangat banyak dan semakin meninggi. Mereka pun panik. Anak-anak yang lain berlari menuju toilet dan menggunakan selang shower untuk mendapatkan udara. Sedangkan Exi sendiri yang kebingungan berenang ke arah pintu dan berusaha membukanya namun gagal. Exi kemudian berenang menuju kaca yang ada di seberang ruangan dan kemudian memukul-mukul kaca tersebut dan berhasil. Kaca itu hancur dan mereka pun terlempar memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan itu sudah ada Marlin yang menunggu. Ternyata yang barusan itu adalah ujian pertama. Marlin kagum dengan para anak-anak yang menyadari kalau toilet bisa memberi mereka oksigen. Marlin juga kemudian memberi pujian pada Exi karena Exi yang bisa menyadari di balik kaca ada ruangan. Marlin menyebutkan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama hingga satu dari mereka tewas. Dari jauh terlihat tubuh Amelia terbujur kaku tidak bergerak. Keesokan harinya di tempat lain di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold dari kemudian memaksa Arnold untuk buka mulut siapa penculiknya dan kenapa Arnold dibebaskan lagi. Arnold kemudian berkata kalau dia tidak bisa menjawabnya dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Harry pun kaget. Dari jauh muncul dua pasukan. Harry lari kemudian meninggalkan granat dan kabur. Tempat itu pun meledak. Di tempat lain Valentine kesal karena seseorang membuat sistem keamanan di kepala Profesor Arnold aktif. Valentine yakin orang ini tidak bekerja sendiri, itu adalah sebuah organisasi. Gazelle kemudian menjelaskan kalau dia telah mencari info di semua agen mata-mata di seluruh dunia, tidak ada yang mengenali organisasi yang sedang mereka hadapi itu. Valentine yang merasa terancam kemudian menyuruh Gazelle mempercepat produksi barang yang akan mereka luncurkan. Di dalam markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memilih satu anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing itu kemanapun mereka pergi, anjingnya harus ikut. Exi memilih satu anjing. Dia mengira anjing yang dia pilih adalah bulldog, ternyata anjing pug. Keesokan harinya Exi membawa anjingnya untuk berlatih dengan yang lainnya. Di tempat lain perusahaan milik Valentine memproduksi jutaan SIM card yang siap disebarkan seluruh dunia. Singkat cerita kini Harry sudah siuman. Di tempat lain Valentine mengundang Putri dan Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerja sama dengan mereka. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang Putri Swedia itu menyebut kalau Valentine adalah orang gila. Dia tidak setuju dengan rencana Valentine. Dia kemudian pergi. Di depan ruangan sang putri yang terancam meminta tolong pada petugas yang berjaga, namun Gazelle dengan kaki pisaunya mampu menumbangkan mereka semua. Gazelle kemudian membawa sang putri ke suatu tempat. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chip di kepala mereka. Di dalam markas Merlin menemui Harry yang sedang berbincang-bincang dengan Exi. Dari rekaman video mereka menemukan kalau di kepala Profesor Arnold terdapat sebuah implan chip yang membuat kepalanya meledak. Setelah chip itu dilacak, Merlin mengetahui produsen chip tersebut adalah perusahaan milik Valentine. Sesuatu kalau Valentine pernah muncul di televisi akan membagi-bagikan SIM card telepon gratis ke semua orang di seluruh dunia. Dengan kartu itu semua orang bisa melakukan telepon dan internet gratis selamanya. Hari kemudian menunjukkan kalau salah satu orang di sekitar Valentine juga terlihat memiliki implan di kepala mereka, baru kemudian berencana untuk menyamar dan bertemu secara langsung dengan Valentine. Keesokan harinya Exi dan yang lain melakukan latihan terjun payung. Merlin memberitahu kalau salah satu di antara mereka tidak diberi parasut. Mereka pun panik. Exi mengajak mereka untuk bergandengan tangan, namun satu dari mereka yang panik membuka parasut terlalu dini. Mereka yang tersisa kemudian mendekat dan bergandengan tangan. Mereka membuka parasut satu persatu hingga pada akhirnya tersisa Exi dan Roxy. Exi menyuruh Roxy membuka parasut dan berhasil sampai di tanah. Sesampainya di darat Merlin menemui mereka. Dari tes ini yang lulus hanya Exi, Roxy dan Carl. Yang lainnya kemudian disuruh untuk pulang. Exi kemudian marah kenapa dia tidak diberi parasut. Marlin kemudian menarik sesuatu dari dalam tas Exi dan seketika muncul parasut dari dalamnya. Malam harinya Harry menemui Valentine. Harry menyamar sebagai orang yang ingin menyumbang jutaan dolar pada yayasan miliknya. Valentine sudah curiga. Valentine menaruh pelacak nano di minuman Harry, jadi dia bisa melacak pergerakan Harry dalam waktu 1 hari dari sekarang.
Keesokan harinya Harry melaporkan pada Arthur hasil pertemuannya dengan Valentine semalam. Dia hanya bisa mendapatkan foto berkas yang bertuliskan suatu gereja di wilayah Amerika Serikat. Arthur kemudian memberitahu kalau jumlah orang-orang penting yang menghilang kian bertambah termasuk Putri Swedia yang akhir-akhir ini dilaporkan hilang. Di tempat lain Valentine menyekap sang putri di suatu tempat. Valentine sengaja memenjarakannya sampai sang putri menyetujui perjanjian yang dia tawarkan. Sementara itu di seluruh dunia semua orang mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Marlin memberi tugas kandidat yang tersisa untuk menginterogasi seseorang yang tampak di dalam foto. Malam harinya mereka bertiga menjalankan misi itu secara bersama, namun ternyata minuman yang mereka minum berisi obat tidur. Mereka bertiga pun pingsan setelah bangun. Exi terikat di jalur kereta api di depannya diinterogasi oleh seseorang. Dia bertanya apa itu Kingsman dan siapa Harry. Exi kemudian menjawab tidak mengenal mereka. Semua orang itu mengaku telah membunuh dua teman Exi yang lain karena tidak mau bekerja sama. Dari jauh terlihat kereta semakin mendekat, masih tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya dia ditabrak kereta. Ternyata Exi masih selamat. Itu adalah sebuah tes. Exi kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan monitor melihat Charlie yang selanjutnya akan dites. Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman dalam tes tersebut kalau pekerjaan yang akan dia jalankan sangat rahasia dan tidak ada orang yang akan berterima kasih jika nantinya mereka berhasil menyelamatkan dunia. Di tempat lain Valentine sedang menaruh telapak tangannya untuk mengoperasikan mesin yang akan segera dia luncurkan. Valentine ingin alat itu hanya bisa dinyalakan oleh dirinya sendiri. Harry mengajak Exi masuk ke dalam toko Taylor Kingsman dan memberi seragam yang pas di tubuhnya. Selain itu setelan jus Kingsman adalah anti peluru dan bisa melindunginya. Saat akan masuk ruang ukur ternyata di dalam sana masih ada pelanggan lain. Harry kemudian mengajak Exi masuk ke dalam ruangan yang lainnya. Harry mengajak Exi masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata-senjata yang digunakan oleh agen Kingsman, dari pisau beracun yang muncul di sepatu, racun yang bisa diaktifkan lewat pulpen, sampai korek yang bisa jadi granat. Setelah selesai mereka kemudian keluar. Saat akan kembali memasuki ruang ukur tak disangka yang keluar dari dalamnya adalah Valentine. Dia ke sana untuk memesan jas. Valentine memberitahu kalau dia akan menemui Ratu Inggris, jadi dia harus berpenampilan rapi. Harry kemudian menyarankan Valentine membeli topi di toko sebelah karena jika ingin menemui Ratu harus memakai topi formal. Setelah membeli topi ternyata topi itu telah diberi penyadap. Kini Harry dan Merlin bisa menyadap pembicaraan Valentine. Keesokan harinya Exi masuk ke sebuah ruangan menemui Arthur. Di sana Exi kaget karena dia diperintah untuk membunuh anjingnya yang dia rawat selama ini. Tangan Exi bergetar. Exi menjawab dia tidak sanggup. Di tempat lain Roxy juga diberi tes yang sama karena Exi tidak mau menembak anjingnya, maka Exi gagal dalam seleksi ini. Roxy yang bersedia membunuh anjingnya kini terpilih menjadi agen penerus Lancelot. Exi kemudian keluar dari markas dan lalu mencuri mobil taksi yang ada di depannya untuk pulang. Kembalinya di rumah Exi menemui ibunya, Exi melihat bekas pukulan di wajah ibunya. Hal itu membuat Exi sangat marah. Exi kemudian langsung keluar rumah naik taksi curian menemui ayah tiri dan anak buahnya. Di saat Exi akan turun, terjadi hal aneh. Mobilnya bergerak sendiri. Exi yang kesal ingin memukul di handphone gagal, ternyata mobil itu dikendalikan oleh Harry. Harry membawa Exi masuk ke rumahnya. Harry memarahi Exi yang membuang kesempatan menjadi anggota Kingsman karena menolak menembak anjingnya. Harry kemudian menjelaskan kalau senjata yang digunakan untuk menembak anjing sebelumnya itu kosong. Orang yang tenggelam di awal tes masih hidup sampai sekarang dan bekerja di Departemen Teknologi Kingsman di Berlin. Saat sedang berbincang-bincang Harry kemudian ditelepon oleh Merlin. Merlin memberitahu kalau Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry kemudian teringat dengan foto berkas gereja saat dia menyamar sebelumnya. Harry pun bergegas pergi, di dalam sebuah gereja di Kentucky, Amerika. Harry menyamar menjadi salah satu jemaatnya.
Dari kamera CCTV, Valentine melihat Harry yang ingin beranjak pergi. Valentine kemudian bergegas memutar sebuah tombol dan seketika terjadi reaksi dari SIM card yang ada di handphone para jemaat gereja mengeluarkan gelombang aneh. Gelombang itu seketika mempengaruhi perilaku semua orang yang ada di sana termasuk Harry. Semua orang yang ada di dalam gereja mengamuk saling membunuh satu sama lain. Mereka seperti zombie, semua orang terpengaruh entah mempunyai SIM card Valentine atau tidak. Suasana terjadi sangat chaos. Harry juga membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah selesai kemudian mulai sadar. Harry berjalan keluar dari gereja, di luar tidak disangka Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi Valentine langsung menembak Harry di kepala. Harry pun tewas ketika di tempat lain Exi dan anggota Kingsman untuk mengambil chip yang ada di lehernya. Exi juga mengambil HP milik Arthur yang menunjukkan waktu berjalan mundur menjelang kiamat. Exi lalu menunjukkan dua benda itu di hadapan Marlin. Kini tinggal Marlin, Exi, dan Roxy yang tersisa karena mereka tidak tahu apakah yang lain membela Valentine atau tidak. Mereka bertiga kemudian pergi. Di dalam pesawat Marlin menjelaskan kalau mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tidak bisa mengirimkan sinyal ke handphone untuk sementara. Sementara itu Marlin menyuruh Exi menyamar menjadi Arthur untuk masuk ke dalam markas Valentine. Menghack jaringan Valentine sehingga Marlin bisa mematikan sistemnya dari dalam. Marlin menyuruh Roxy bersiap-siap karena dia yang akan bertugas menghancurkan satelit. Di tempat lain satu persatu petinggi negara yang bekerja sama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia milik Valentine di dalam pesawat. Marlin meneliti kalau implan yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang dari kartu milik Valentine, namun orang-orang tidak tahu kalau SIM card itu juga bisa meledak sesuai kehendak Valentine. Dan sampailah mereka di puncak sebuah gunung dengan alat khusus. Roxy mulai terbang menuju luar atmosfer untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sementara Marlin dan Exi melanjutkan misi menyusup ke dalam bunker Valentine. Exi akan menyamar menjadi Arthur. Exi kemudian bersiap-siap memakai setelan pesawat yang mereka naiki. Exi kemudian masuk di dalam. Exi ditugaskan untuk mencari laptop yang sedang online menggunakan Wi-Fi tempat itu. Di atas atmosfer, Roxy mulai mengincar satelit milik Valentine. Melihat seorang petinggi negara sedang online menggunakan Wi-Fi setempat, Exi kemudian menyuntikkan obat bius dan membuat Marlin berhasil masuk ke dalam jaringan. Di atas atmosfer salah satu balon yang membawa Roxy sempat meledak. Roxy pun kesulitan. Di dalam bunker Exi ketahuan oleh Charlie di mana ternyata keluarga Charlie juga menjadi pengikut Valentine. Di atas dengan susah payah Roxy menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian turun kembali ke bumi, sementara itu, Exi yang sudah ketahuan pun kabur menghindari kejaran para penjaga. Valentine marah kemudian memajukan kiamat dan mesin pembawa kiamat itu akan dia jalankan 2 menit lagi. Di dalam bunker Exi terus berlari berusaha menghindari kejaran para penjaga. Di saat waktu hitungan mundur selesai, roket Roxy berhasil mengenai satelit milik Valentine. Saat Marlin akan meretas alat milik Valentine, ternyata dia harus menembus sistem keamanan biometrik dan itu tidak mungkin diretas. Saat Exi sudah kembali masuk ke dalam pesawat, Marlin memberitahu kalau harus kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh alat miliknya. Exi kemudian disuruh memilih aneka macam senjata. Dari semua senjata yang ada, Exi malah memilih paing. Di dalam Valentine menyiapkan satelit cadangan miliknya untuk menggantikan satelitnya yang barusan hancur. Exi kemudian kembali masuk menuju markas Valentine. Marlin tiba-tiba ingat bahwa bias meledakan kepala YG memakai chip itu. Setelah memencet tombol enter seketika implan yang ada di kepala semua anak buah Valentine pun meledak. Tidak hanya anak buah Valentine, kepala semua orang yang bekerja sama dengan Valentine kemudian meledak. Saat Exi bersembunyi, dari belakang ada Putri Swedia yang ingin diselamatkan. Exi menjawab, dia akan menyelamatkan dunia dahulu baru akan menyelamatkannya jika dia benar-benar diselamatkan. Sang Putri Swedia berjanji akan memberi hari yang spesial buat Exi. Setelah satelitnya ready, Valentine langsung kembali menekan tombol kiamat.
Selama tangannya menyentuh meja maka semua SIM card di seluruh dunia memancarkan gelombang yang akan membuat orang yang terkena pengaruh menjadi gila dan mengamuk. Semua orang saling membunuh satu sama lain. Exi kemudian bertarung dengan Gazelle sampai habis-habisan. Valentine kemudian kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Semua orang di dunia pun kembali menggila Exi bertarung dengan mati-matian. Dengan sepatu pisau racun akhirnya Exi berhasil membunuh Gazelle. Kemudian Exi mengambil satu kaki Gazelle dan melemparnya ke arah Valentine. Valentine pun terjatuh dan kemudian tewas. Semua orang kini kembali normal. Exi lalu mengambil 2 gelas kosong dan 1 botol. Exi berlari menuju sang putri Swedia dan kemudian ehem. Lanjut singkat cerita, Exi menemui ibunya yang saat ini bersama Tin di dalam kafe. Exi mengajak ibunya untuk tinggal dengannya karena sekarang dia sudah banyak uang. Namun di sini kemudian Exi mengunci pintu kafe dan melempar gelas dengan payungnya hingga membuat Tin tumbang dan berakhirlah alur cerita film Kingsman The Secret Service ini guys. Semoga kalian terhibur, jangan lupa follow semua media sosial kami dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.